Selamat datang di channel saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Mulia, kelas SHTI, NIM 21730. Jangan lupa nonton ya. Remote sensing. Remote sensing adalah teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena di permukaan bumi tanpa sentuhan langsung dengan objek yang diamati. Komponen pengindaran jauh atau disebut dengan komponen of remote sensing. Komponen pengindaran jauh atau remote sensing dibagi atas studi. Yang pertama adalah sumber tenaga atau disebut matahari, yang kedua adalah atmosfer, yang ketiga adalah objek, yang keempat adalah sensor, yang kelima adalah wahana, yang keenam adalah perolehan data, yang ketujuh adalah penggunaan. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga oleh dipancarkan matahari dan dipantulkan objek atau dipancarkan sensor dan pantulannya ditangkap oleh sensor. Atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang global sehingga hanya sebagian kecil saja tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pengindaan jauh. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu adalah sensor fotografi dan sensor elektronik. Sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor ini yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau disebut dengan foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau disebut dengan foto satelit. Yang kedua adalah sensor elektronik. Bekerja secara elektronik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektronik ini direkam dalam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer, kemudian lebih dikenal dengan sebutan citra. Wahana. Kendaraan yang membawa alat pemantau dinamakan wahana. Berdasarkan ketinggian persaudaraan dan tempat pemantauan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah pesawat terbang rendah sampai menengah yang ketinggian peredaran antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah pesawat terbang tinggi, yaitu adalah pesawat ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga adalah satelit, wahana yang peredarannya antara 400 km sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yakni dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dilakukan dengan cara numerik atau cara digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Foto udara umumnya diinterpretasi secara manual, sedangkan data hasil pengindaraan secara elektronik dapat diinterpretasikan secara manual maupun numerik. Penggunaan data atau disebut orang, industri, atau pemerintah merupakan komponen paling penting dalam pengindaraan jauh, karena para penggunaanlah yang dapat menentukan diterima atau tidak hasil pengindaraan jauh. Keahlian penggunaan sangat mempengaruhi kerincian, keandalan, dan kesesuaian dengan kebutuhan yang diharapkan. Ya teman-teman, ini saya sedikit tentang video remote sensing dan teknologi cara memakainya. Selamat menonton. Is used to solve problems in natural resource management, farming, urban planning, homeland security, and other areas by using photographic data. Remote sensing scientists, technologists, and technicians produce and interpret the images gathered by this technology. Remote sensing technicians first determine the data a project calls for, typically on behalf of surveyors, engineers, and remote sensing scientists. Then they develop a flight plan to acquire the relevant images using survey cameras or sensors mounted on drones to collect aerial photography. After checking the images for accuracy, they often enhance them to highlight the data needed for their project. Remote sensing scientists and technologists use statistical analysis software and geographic information systems to analyze and manage data from remote sensing systems, such as aircraft, satellites, or ground-based sources.
They use images confirmed by data from field surveys and weather reports to build databases, create maps, and track different measurements of environmental and climate change. Scientists and technologists also prepare and deliver reports and explore new ways to use remote sensing technology. Most remote sensing technician positions require a bachelor's degree in the field and work experience. Remote sensing scientists and technologists typically need a master's degree or PhD, along with work experience in the field. Courses in geography, cartography, and meteorology are helpful for all positions. Yap, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak pembimbing saya. Jangan lupa subscribe dan komen dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.